Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Setelah pekan lalu kita libur karena adanya perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 2020. Jadi kelas 7A ini 7B ya, kelas 7B ini agak terlambat dibandingkan dengan 7A karena ketinggalan 2 pertemuan karena libur. Yang pertama dulu libur Idul Adha dan yang kedua libur 17 Agustus. Tapi insya Allah tidak masalah. Insya Allah kita bisa mengejar ketinggalan kita. Tolong kamera videonya di-on-kan semua. Itu Muhammad Fadli atau Fadri. Iya, jazakallah khairan. Pada pertemuan sebelumnya, 2 pekan yang lalu, kita sudah membahas jenis-jenis deskripsi ditinjau dari berbagai hal, mulai ditinjau dari bentuknya, ditinjau dari cara penyampaiannya, dan juga ditinjau dari penggunaan kata-katanya. Jadi ada deskripsi yang berdiri sendiri, ada deskripsi yang merupakan bagian dari cerita yang lebih panjang, kemudian berdasarkan objeknya juga ada deskripsi tentang tempat, tentang orang, tentang benda, dan lain-lain. Kemudian ditinjau dari cara menyampaikannya, ada deskripsi yang sifatnya eksploratif dan ada deskripsi yang memasukkan juga perasaan dan juga pendapat pribadi dari penulisnya. Hari ini kita akan membahas tentang penggunaan bahasa di dalam deskripsi. Ya, seperti biasa jangan dicatat dulu sebelum Ustadz menjelaskan, dan untuk materi hari ini itu semuanya bisa didapatkan di buku paket. Jadi tidak perlu dicatat secara lengkap karena di buku paket sudah ada semua. Baik, Ustadz mulai ya. Jadi bahasan hari ini adalah tentang ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Ada 7 ciri penggunaan bahasa. Seperti yang bisa dilihat di sini, ini adalah 3 yang pertama. Yang pertama menggunakan kata-kata khusus yang mengkonkretkan, yang membuat penulisan menjadi nyata. Contoh, warna biasanya dirinci. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Kalau kucing, warna hitam secara keseluruhan, tapi ada putihnya di bagian kaki. Itu dirinci secara detail. Itu ciri pertama. Kemudian ciri kedua, menggunakan kalimat rincian untuk memberikan penjelasan yang nyata atau mengkonkretkan, dan kalimat ini rinci. Tidak hanya mengatakan bahwa ibuku orang yang sangat baik, tetapi dirinci. Baiknya ibuku di mana? Kebaikannya apa saja? Di sini dirinci, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lemah lembut kepada siapa saja. Sehingga pembaca tahu bahwa kebaikan ibu
itu diwujudkan dengan tadi menolong semua orang, ramah, dan tutur katanya lembut. Karena kebaikan orang per orang itu belum tentu sama. Mungkin orang lain baik, misalkan Syafiq Abimanyu orang yang baik. Kebaikannya ini ditunjukkan dengan seringnya dia mentraktir temannya. Nah, kebaikannya berbeda dengan kebaikan ibu. Makanya di dalam deskripsi perlu dirinci. Kalau kita memberikan sebuah sifat atau memberikan penjelasan tentang seseorang atau sesuatu, itu perlu lebih dirinci. Kemudian ciri yang ketiga itu menggunakan kata sinonim. Sinonim adalah beberapa kata yang mempunyai arti yang sama atau padanan kata dengan emosi yang kuat. Contohnya kata indah itu diwujudkan dengan kata-kata lain yang mempunyai emosi yang lebih kuat, seperti elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, menakjubkan, dan lain-lain. Jadi untuk memberikan kekuatan perasaan dalam sebuah teks deskripsi, penulis biasanya memilih menggunakan kata-kata yang mengandung nilai emosi yang kuat. Nah, silakan dicatat dulu yang ini, terus kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Bisa langsung atau bisa melalui chat. Ustadz beri waktu untuk mencatat. Ini di buku paket kalian ada di halaman 11. Sudah? Ustadz lanjutkan lagi ya. Ini tadi ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa 3 yang pertama. Totalnya Ustadz tadi sudah bilang ada 7. Nah, 4 yang berikutnya adalah ini. Di buku paket di halaman 12. Ciri penggunaan bahasa yang keempat adalah digunakannya majas untuk melukiskan secara konkret. Sebelum Ustadz lanjut, Ustadz mau bertanya, apa yang dimaksud dengan majas? Yang bisa menjawab, Ustadz kasih tambahan nilai. Silakan ditulis di chatnya. Muhammad Sultan Rozan Ataris, gaya bahasa. Terus Muhammad Ardan juga menjawab gaya bahasa. Muhammad Nafis pelengkap teks deskripsi. Muhammad Fadri menjawab gaya bahasa. Muhammad Farid menjawab imajinasi atau hayalan. Oke, Ustadz tutup. Ini Muhammad Asifa juga menjawab gaya bahasa. Ya. Yang benar, majas memang adalah gaya bahasa. Majas ini nanti ada pembahasan tersendiri karena gaya bahasa ini banyak sekali macamnya. Di sini Ustadz belum menjelaskan gaya bahasa itu apa, tetapi di sini diberikan contoh penggunaan majas atau gaya bahasa di dalam teks deskripsi. Nih contohnya. Pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Membandingkan pasir pantai dengan bedak bayi. Ini gaya bahasa perbandingan. Berikutnya juga gaya bahasa perbandingan.
hamparan laut biru Toska, seperti permadani indah yang terbentang luas. Ini perumpamaan, perbandingan. Kemudian angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Ini juga masih perumpamaan, mengumpamakan angin dengan manusia. Karena dia membuat gaya bahasa angin melakukan perbuatan, seolah-olah melakukan perbuatan seperti manusia, yaitu mengelus wajah kita. Untuk ciri bahasa yang kedua, itu menggunakan kalimat rincian. Ketika mengatakan terumbu karang berwarna-warni. Warna-warni ini apa saja warnanya? Perlu dijelaskan. Ada terumbu karang oranye, abu-abu, hijau muda. Jadi kalau kita mengatakan ukuran ikan yang saya tangkap bermacam-macam, itu tidak cukup, harus dirinci lagi. Ada yang sebesar kepalan tangan saya, ada yang sebesar paha saya, ada yang kecil sekecil jari jempol saya. Jadi perlu dirinci supaya pembaca bisa membayangkan, oh besar itu yang dimaksud besar adalah sebesar ini. Yang dimaksud kecil adalah sekecil ini. Karena besar menurut Rifki belum tentu besar menurut Farid. Makanya dikasih perbandingan. Besar itu sebesar apa? Sebesar kaki orang dewasa. Harus benar-benar rinci dan jelas. Kemudian yang keenam, cirinya adalah menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan apa yang kita tulis di dalam deskripsi itu. Ini nanti ada contohnya. Kemudian ciri yang ketujuh, teks deskripsi memunculkan kata ganti orang. Biasanya kata ganti orang ketiga. Seperti kucingku, ibuku, memasuki wisata ini juga kata ganti orang ketiga. Kecuali kita mendeskripsikan diri sendiri, seperti tugas yang pertama dulu. Itu bisa menggunakan kata ganti orang pertama. Tapi kalau kita mendeskripsikan tempat, kemudian benda, binatang, kita menggunakan kata ganti orang ketiga. Ya, silakan dicatat. Kalau ada yang bertanya, silakan ditanyakan. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Syamsi. Gaya bahasa yang bagian satu itu tidak hanya warna saja Kak Ustadz. Gaya bahasa bisa diberikan untuk apa saja. Tidak ada warna, tidak saja warna. Tadi juga di sini tentang tekstur kelembutan, kemudian juga nanti tentang sifatnya seperti kelapa, pohon kelapa tertiup angin. Nah, gerakannya ini disebut melambai-lambai, seolah-olah seperti manusia, nyiur melambai. Nah, itu juga merupakan gaya bahasa yang menyifatkan benda menjadi seperti manusia. Ada pertanyaan lagi, Ustadz, konkret itu apa? Konkret itu nyata. Lawan kata konkret adalah abstrak. Kalau konkret itu nyata, abstrak berarti tidak nyata. Ini suara di background Ustadz masuklah. Oke, jadi itu ya, konkret itu artinya nyata. Jadi
bagaimana di dalam menulis deskripsi itu pembaca kita bisa merasakan tulisan kita secara nyata, secara konkret. Baik, kalau sudah selesai mencatatnya, Ustadz lanjutkan. Tolong dibuka buku paket kalian di halaman 21. Semuanya buku paketnya dibuka di halaman 21. Di bagian bawah halaman 21 itu menelaah penggunaan bahasa dalam teks deskripsi. 2.1 penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Ini seperti yang tadi sudah Ustadz jelaskan, yaitu ketika mengatakan ibuku orang yang sangat baik. Tidak cukup, tetapi harus diberi penjelasan rincian. Dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Ini penjelasannya. Kemudian yang berikutnya 2.2 itu di halaman 22. Di halaman 22 menggunakan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Ini penjelasan dari ciri teks deskripsi yang mengatakan bahwa menggunakan bahasa yang memungkinkan pembaca seolah-olah bisa melihat, mendengar, dan merasakan. Nah, ini contohnya. Contoh seolah-olah kita melihat itu pantai panjang dengan pasir putih. Jadi pembaca bisa membayangkan pantainya panjang, pasirnya warna putih. Kemudian air jernih dengan buih-buih kecil. Pembaca juga bisa membayangkan bukit hijau menjadi latar pantai. Itu semua berkaitan dengan indera penglihatan kita. Contoh yang berkaitan dengan indera pendengaran adalah debur ombak pantai terdengar berirama. Suara bayi berteriak-teriak nyaring karena kelaparan. Jadi pembaca seolah-olah bisa mendengarkan. Kalau bisa merasakan, contohnya udara sangat terasa segar. Atau cuaca berubah menjadi sangat dingin sehingga tubuh rasanya membeku. Atau kita mendeskripsikan sesuatu yang sangat panas. Sinar matahari sangat panas menerpa kulitku. Kulitku terasa seperti terbakar. Nah, itu contoh. Nanti di sini di halaman 22 dan dilanjutkan di halaman 23 itu masih ada bagian-bagian dari tabel ini yang kosong. Nah, ini nanti akan Ustadz minta untuk kalian kerjakan. Yang tabel 2.2 ini halaman 22 dan 23. Tapi jangan sekarang, ini Ustadz jelaskan dulu. Yang berikutnya di tabel 2.4 di halaman 24. Penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Tadi ada kata indah, sinonimnya elok, permai, molek. Nanti kalimat pada teksnya kalian tulis di dalam teksnya kalimat lengkapnya seperti apa. Mengherankan, mengagumkan, memukau, fantastis. Ini nanti juga dikerjakan. Kemudian yang perlu dikerjakan lagi, yang ini tidak, ini penggunaan kata khusus karena sudah terisi, ini di halaman 25, jadi nanti tidak perlu dikerjakan. Nah,
Melihat bisa diganti dengan menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, dan memerhatikan. Ini sebenarnya mirip dengan sinonim juga. Oke. Yang berikutnya adalah tabel 2.8. Mendaftar kalimat bermajas. Nah, ini tabel ini ada di halaman 26. Sebenarnya ada 5 poin, tapi di sini yang Ustadz taruh cuma 3. Tapi kalian mengerjakannya sampai 5. Jadi yang perlu dikerjakan untuk sisa waktu pelajaran ini sampai nanti selesai jam 12 itu ini dicatat. Lengkapi tabel di halaman 22, 24, dan 26, yaitu tadi tabel 2.2, 2.4, dan 2.8 pada buku paket dengan melihat informasi yang ada pada teks deskripsi pesona Pantai Senggigi di halaman 12 sampai 14. Jadi teksnya halaman 12 dan 14, ini teksnya Ustadz taruh di sini, pesona Pantai Senggigi. Nah, kalian melengkapi tabel-tabel tadi, tabel 2.2, 2.4, dan 2.8 itu dengan berdasarkan bacaan pesona Pantai Senggigi. Kemudian satu lagi tugasnya itu nih, melengkapi dan menelaah deskripsi objek di halaman 29 sampai 30. Ini teksnya ini ditulis ulang di buku catatannya, kemudian titik-titiknya dilengkapi. Kalau yang tabel, yang 2.2, 2.4, dan 2.8 dikerjakan langsung di buku paketnya. Kalau ada yang mau menulis ulang, boleh, tapi berarti kalian harus membuat tabelnya lagi. Oke, kalau ada yang tidak mau mencoret-coret buku paketnya, boleh ditulis ulang di buku catatan. Tapi Ustadz mintanya ditulis langsung di buku paket. 2.2, 2.4, dan 2.8. Hanya yang di halaman 2930 ini yang ditulis ulang semua dan dilengkapi di buku catatan. Kalau sudah semuanya ini difoto, kemudian dikirimkan ke WA Ustadz. Ini nomornya ada, jangan lagi ada yang mengirim ke wali kelas. Kadang Ustadz bingung, setiap kali ada tugas Ustadz kasih nomor WA, tapi ada saja yang masih mengirim ke wali kelas. Nah, tugasnya dikerjakan dari sekarang. Kalau bisa selesai langsung dikumpul ke Ustadz, langsung dikirimkan. Tapi kalau ada yang belum bisa selesai, Ustadz tunggu sampai jam 5 waktu Indonesia Tengah hari ini. Tapi kalau bisa selesai, langsung dikumpul. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Selamat mengerjakan. Ini Ustadz minta lagi waktu sedikit ya, ini sebenarnya sudah habis, tapi untuk menjelaskan tugasnya. Apa boleh kalimat yang Ana tulis dari teks Ana ubah sedikit? Boleh, supaya berhubungan
amal lain boleh. Baik, nggak ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, Ustadz cukupkan sampai sekian. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.